patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan ulil amri. Siapa ulil amri? Adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala, tapi berkuasanya dengan cara yang curang, walaupun curang. Walaupun curang. Kenapa? Nah, maka kepada guru kita diwajibkan untuk memuliakan, bukan untuk patuh. Karena bila wajib patuh kepada guru, sungguh antar perguruan itu akan terjadi bentrokan. Yang mengaji pada ustadz ini akan berkelahi dengan yang mengaji pada ustadz fulan. Kenapa? Masing-masing ta'assub kepada ustadznya, fanatik. Jadi kita diajarkan memuliakan guru, patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan ulil amri. Siapa ulil amri? Adalah orang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Ta'ala, tapi berkuasanya dengan cara yang curang, walaupun curang. Walaupun curang. Kenapa? Karena bukan kehendaknya untuk menjadi penguasa sehingga jadi penguasa, tapi karena kehendak Allah. Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih ia menjadi pemimpin kalian. Kalau hanya karena keinginan setiap orang jadi pemimpin lalu sah jadi pemimpin, maka sungguh setiap caleg itu akan menjadi anggota dewan. Tetapi hanya orang yang diizinkan oleh Allah yang terpilih. Makanya pada saat ketua-ketua fraksi partai pada masa Nabi Syamwil datang temui beliau, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malika nuqatil fi sabilillah. Tidakkah kalian perhatikan kepada para tokoh Bani Israel setelah Nabi Musa, ketika mereka datangi seorang nabi di antara mereka, minta untuk dilantik seorang raja. Apa alasannya? Untuk memimpin kami berperang di jalan Allah. Nabi ini menggugat semangat mereka. Wa hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Sekarang kalian datang minta ditunjuk pemimpin untuk mengajak kalian berperang. Nanti kalau pemimpin itu muncul lalu kalian diajak berperang, mau enggak? Karena sebelumnya terbukti mereka enggak mau berperang. Di zaman Nabi Musa disuruh masuk negeri Palestina, syaratnya berperang, dan itu satu-satunya peperangan dalam sejarah alam yang pemenangnya sudah dijamin oleh Allah Ta'ala. Tapi bahkan peperangan yang mereka dijamin menang pun Bani Israel tidak mau terlibat, apalagi dengan peperangan yang tidak jelas siapa pemenangnya. Apa kata mereka? Ya Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila. Wahai Musa, berangkatlah engkau bersama dengan Tuhanmu saja, berperanglah kalian berdua menghadapi mereka. Wa nahnu hahuna qa'idun, kami duduk menanti di sini untuk sorak-sorak saja. Kalau sudah menang bilang. Nyandung getun Bani Israel lebih getun Mbak Pijit. Peperangan yang mereka dijamin menang pun mereka tidak berani terlibat di dalamnya. Maka Nabi ini menggugat, nanti kalau kalian ditunjuk rajanya, raja ini ajak kalian berperang, mau enggak? Mereka yakinkan Nabi ini. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana mungkin kami menolak berperang padahal kami sudah terusir dari tanah air dan dipisahkan dari anak dan istri kami. Oh oke, semangat kalian tinggi katanya. Fa innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Oke. Orang yang ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin itu adalah Talut. Enggak hadir di majelis itu. Talut sedang berada di Cet Keeng, Rabi Kameng. Mereka di gedung DPR bertemu dengan nabinya. Keluarlah gugatan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina. Bagaimana mungkin dia jadi raja kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu, padahal kami lebih berhak jadi raja. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin dia jadi raja padahal tidak punya harta sama sekali? Barulah dijawab oleh Nabi ini jawaban yang kita inginkan tadi. Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia untuk menjadi pemimpin kalian. Apa kelebihannya? Memang dia tidak punya harta. Wazadahu bastatan fil ilmi. Allah berikan kepadanya kelebihan pada ilmu. Kalau ditanya jawabannya jelas, tidak pelangap-pelongo.
wal jismi, dan fisiknya kuat, bisa diajak untuk berperang dan berkelahi, tidak luyuh. Wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Maka kepemimpinan adalah kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Siapapun yang terpilih, apa kata Nabi? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyiyun, sekalipun yang memimpin kalian adalah seorang budak keturunan Ethiopia, sekalipun pemimpin kalian keturunan budak dari orang-orang Ethiopia, apa kewajiban kalian? Fa'alaikumus sam'u wat ta'ah, kewajiban kalian mendengarkan perintahnya dan mematuhinya. Kapan patuh? Selama bukan bermaksiat kepada Allah. Maka di dalam teori politik Islam, seburuk-buruk pemimpin masih lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Seburuk-buruk pemimpin lebih baik daripada tidak punya pemimpin. Tetapi pemilu bukanlah untuk memilih pemimpin yang buruk. Kita memilih yang terbaik. Tapi ternyata dapat juga yang paling buruk, masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali. Maka tugas kita berusaha, tugas Allah Ta'ala adalah menentukan. Kalau sudah ditentukan, fa'alaikumus sam'u wat ta'ah, wajib dengar dan wajib taat. Beda lagi dengan kelompok sebelah, pemilu tidak wajib ikut, tapi kalau sudah terpilih wajib patuh. Beda lah. Pemilu tidak boleh ikut. Kenapa? Itu sistem taghut. Tapi bila pemimpinnya sudah terpilih, wajib patuh. Maka ilhamnya, gotong royong tidak ikut, tiba-tiba giliran kenduri paling depan. Ini namanya oportunis, tukang opor dan tukang tumis. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi kita berusaha, kita berjuang sampai pada titik akhir Allah yang berikan kesimpulan, maka semua bersatu di bawah sebuah panji bahwa kita adalah rakyat, mereka adalah pemimpin. Jadi kita berdoa kepada Allah agar yang terpilih tersebut dengan cara-cara yang benar, bukan dengan cara yang curang, agar 24 triliun itu tidak menjadi sia-sia, dan yang terpilih tersebut orang yang takut kepada Allah dan sayang kepada rakyat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.